Hari ini, internet itu sudah seperti udara. Kita tidak melihatnya, tapi kita panik setengah mati kalau ia hilang. Kita pakai internet untuk menonton video ini, kirim pesan, kerja, sampai sekolah. Tapi tahukah kamu, internet tidak lahir untuk hiburan. Ia tidak diciptakan untuk media sosial. Internet lahir dari sebuah ketakutan. Ketakutan bahwa suatu hari, satu serangan bom bisa memusnahkan seluruh sistem komunikasi sebuah negara. Untuk memahami kenapa internet ada di ponselmu sekarang, kita harus mundur ke masa Perang Dingin. Tahun 1957, Uni Soviet melakukan sesuatu yang membuat Amerika Serikat gemetar. Mereka meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama ke orbit bumi. Dunia terkejut, tapi mereka panik. Logikanya sederhana. Jika Soviet bisa menaruh bola besi di atas kepala mereka, berarti teknologi roket Soviet bisa mengirim misil nuklir ke Amerika kapan saja. Sebagai respons, Amerika membentuk ARPA, yang kelak menjadi DARPA. Tugas mereka satu, ciptakan teknologi yang membuat militer Amerika selangkah lebih maju. Masalah terbesar saat itu adalah komunikasi. Sistem telepon zaman dulu itu terpusat. Bayangkan sebuah sarang laba-laba dengan satu induk di tengah. Jika induknya dihancurkan, seluruh jaringan mati total. Pertanyaannya adalah, gimana caranya bikin jaringan yang tetap hidup walau sebagian negaranya hancur kena nuklir? Awal tahun 1960-an, masuklah seorang peneliti bernama Paul Baran. Dia punya ide yang waktu itu dianggap gila. Kata Baran, jangan pakai satu pusat, bikin jaringannya seperti jala ikan. Setiap titik saling terhubung. Jadi kalau satu jalur dipotong musuh, data bisa belok mencari jalan tikus lain. Konsep ini disebut distributed network. Lalu, bagaimana cara kirim datanya? Paul Baran mengusulkan packet switching. Bayangkan kamu mau kirim buku tebal. Daripada kirim satu buku utuh yang beresiko hilang, kamu sobek setiap halamannya. Kamu masukkan ke amplop terpisah. Amplop 1 lewat jalan A, amplop 2 lewat jalan B. Saat sampai di tujuan, komputer penerima akan menyusun ulang sobekan tadi menjadi satu buku utuh. Kalau satu jalan macet, paketnya cari jalan lain. Inilah fondasi internet yang kita pakai sampai detik ini. Teori sudah ada, waktunya praktek. Tahun 1969, jaringan bernama ARPANET dibangun, menghubungkan 4 komputer raksasa di 4 universitas berbeda. Tanggal 29 Oktober 1969, momen bersejarah. Seorang mahasiswa di UCLA mencoba mengirim pesan ke Stanford. Kata yang mau dikirim simple, login. Dia mengetik huruf L. Di Stanford muncul huruf L. Sukses. Dia mengetik huruf O. Di Stanford muncul huruf O. Sukses. Dia mengetik huruf G dan sistemnya crash. Ya, pesan internet pertama di dunia cuma berbunyi LO, seperti halo yang belum selesai. Tapi itu sudah cukup. Komputer di 2 kota berbeda berhasil bicara. Bayi internet sudah lahir. ARPANET sukses. Tapi masalahnya, setiap jaringan punya bahasa sendiri. Jaringan A tidak bisa ngobrol sama jaringan B. Disinilah 2 bapak internet, Vint Cerf dan Bob Kahn, menciptakan aturan main baru. Namanya TCP/IP. Simpelnya, ini adalah bahasa Inggrisnya komputer. Protokol universal yang memastikan data dari komputer merek apapun, lewat kabel jenis apapun, bisa sampai dengan selamat. 1 Januari 1983, ARPANET resmi pakai TCP/IP. Banyak sejarawan bilang, inilah hari ulang tahun internet yang sebenarnya. Tahun 80-an, internet masih dunianya tentara, ilmuwan, dan orang jenius komputer. Orang biasa kayak kita, mana ngerti cara pakainya. Layarnya cuma teks hitam hijau yang membosankan. Sampai tahun 1989, seorang ilmuwan di CERN bernama Tim Berners-Lee punya ide. Gimana kalau dokumen di internet bisa saling diklik lewat tautan atau link? Dia menciptakan World Wide Web. Ingat ya, internet dan web itu beda. Internet itu jalan rayanya, yaitu kabel dan sinyal. Web itu toko dan rumahnya, halaman website yang kita buka. Berkat web, internet jadi punya gambar, punya warna, dan mudah dipakai siapa saja. Sejak saat itu, internet meledak dan mengubah dunia selama-lamanya. Internet mengubah segalanya, ekonomi,
politik, cara kita belajar, sampai cara kita jatuh cinta. Tapi ingat satu hal yang ironis, teknologi yang menghubungkan miliaran manusia ini awalnya didesain supaya militer tetap bisa berperang saat dunia hancur. Alat yang lahir dari ketakutan akan perpecahan justru menjadi alat yang paling menyatukan umat manusia. Menurut kamu, internet lebih banyak bawa manfaat atau justru masalah? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.